Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Erni akan melanjutkan materi pengantar rekayasa dan desain. Hari ini kita sampai pada pentingnya standarisasi produk. Nah, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan standar. Yang dimaksud dengan standar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Nah, mengapa produk harus memiliki ukuran tertentu, harus memiliki standar? Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu materinya. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode. Nah, jadi persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, atau bisa juga tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak. Nah, konsensus ini adalah kesepakatan bersama. Nah, oleh siapa saja? Oleh semua pihak, termasuk pemerintah atau keputusan internasional yang terkait dengan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Nah, ini adalah definisi standar dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Jadi intinya adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk di dalamnya adalah tata cara dan metode. Nah, seperti kalau kalian lihat produk helm juga memiliki standar. Supaya apa? Supaya ketika orang yang menggunakannya terjamin keselamatannya, keamanannya, kesehatannya. Nah, seperti itu. Nah, helm yang berstandar SNI misalnya harus memiliki persyaratan khusus. Misalnya bahannya, kemudian bentuknya, ukurannya, kemudian komponen dari helm itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat apa definisi dari standarisasi. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, dan memberlakukan dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Jadi proses merumuskan standar itu disebut dengan standarisasi. Proses menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, mengawasi standar yang dilaksanakan itu juga disebut dengan standarisasi. Di Indonesia, standar dikenal dengan Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut dengan SNI. Nah, SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. BSN ini singkatan dari Badan Standarisasi Nasional. Jadi kalau kalian ingin membuat produk dan produk itu terjamin keamanan, kesehatan, kenyamanannya, maka kalian harus membuat produk yang sesuai standar. Standar apa? Yaitu Standar Nasional Indonesia, karena kalian membuat produk untuk negara Indonesia. Jika kalian ingin membuat produk yang diekspor di luar negeri, maka kalian juga harus memperhatikan standar yang ditetapkan oleh negara-negara atau standar internasional. Nah, ini adalah contoh standar nasional yang ada di sekitar kita. Helm itu standarnya adalah SNI 1811/2007. Nah, ini adalah standar helm untuk pengendara sepeda motor. Jaket kulit juga memiliki standar. Kemudian sarung tangan, aki, pelek sepeda motor itu juga memiliki standar. Kenapa pelek harus memiliki standar? Ya karena ketika pelek itu ingin digunakan, ingin dipasangi ban dari berbagai merek, ya biar sesuai. Jadi ban pun punya standar. Jadi ketika peleknya itu mau dipasangi oleh ban dari merek apapun, asalkan merek itu sesuai dengan standar SNI, maka sesuai ban dan peleknya, meskipun dari merek yang berlainan. Nah, ini adalah contoh penerapan SNI untuk mendukung regulasi keselamatan sepeda motor. Nah, helm yang berstandar SNI contohnya adalah seperti itu. Negara menerapkan standar nasional atau internasional mengenai helm kendaraan bermotor. Menggunakan helm yang memenuhi standar akan mengurangi resiko kematian. Kemudian juga mengurangi resiko cedera yang parah.
Mengapa setiap produk harus memiliki standar? Selain keamanan, kesehatan, dan keselamatan, produk yang kita hasilkan harus memenuhi standar. Karena apa? Karena agar memiliki daya saing. Nah, ini ada hal-hal yang bisa kita renungkan. Tahun 1963, ini Soekarno mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli kalau tidak menguasai iptek. Artinya kalau kita tidak bisa membuat produk yang memenuhi standar, maka kita tidak memiliki daya saing. Bangsa Indonesia akhirnya akan hanya menjadi bangsa kuli karena tidak bisa menghasilkan produk yang memiliki daya saing untuk dijual di negeri sendiri ataupun dijual di luar negeri. Agar memiliki daya saing, agar mampu menciptakan produk yang memenuhi standar, maka kita harus menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahun 1990, Soeharto mengatakan, suka atau tidak suka, Indonesia akan masuk dalam pasar global. Pasar global ini artinya tidak ada batasan barang dari dalam atau dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia. Barang dari luar negeri bebas masuk ke Indonesia. Orang Indonesia bebas memilih barang dari negara manapun. Nah, oleh karena itu, kalau Indonesia tidak mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar, maka kita akan kolaps. Kita akan kalah. Kita tidak akan memiliki daya saing. Sementara negara-negara lain seperti Thailand, Malaysia, mereka sudah memiliki branding sendiri. Mereka sudah menghasilkan produk yang berkualitas, yang memenuhi standar. Seperti Malaysia, Thailand, mereka menyatakan dirinya Thailand itu kitchen of the world karena mampu menghasilkan produk-produk bahan makanan yang berkualitas, buah-buahan yang berkualitas, yang memenuhi standar, yang aman. Kemudian Malaysia menyebut dirinya merupakan pusat makanan halal dunia karena produk-produk yang dihasilkan sudah tersertifikasi halal dan diakui oleh dunia. Nah, ini adalah contoh yang di bawah ini adalah gambar-gambar standar. Kalau SNI ini adalah standar nasional Indonesia. Nah, ini masih ada standar-standar internasional yang lain seperti ISO, IEC. Ini merupakan standar taraf internasional. Untuk bisa bersaing, maka selain harga, selain pasokan, performance, market strategi, business definition, maka produk kita itu harus bermutu. Bagaimana agar bermutu? Agar bermutu, maka produk kita harus memenuhi standar. Oleh karena itu, kalian harus paham mengenai standar tadi. Beberapa tantangan perekonomian sektor real yang harus kita pahami supaya kita nanti mampu bersaing, mampu memenuhi standar. Kita harus bisa melihat apa sih tantangan dari perekonomian sektor real, atau jangan-jangan kalian belum paham apa itu sektor real. Sektor real dalam dunia ekonomi dikenal dua macam sektor, yaitu sektor real dan sektor keuangan. Sektor real dibagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Sektor real yang berupa barang awalnya mendominasi kegiatan ekonomi. Namun belakangan ini justru sektor real berupa jasa bisa lebih berperan. Jadi sektor real adalah bagian yang nyata, bagian kegiatan ekonomi yang nyata adanya, yaitu seperti barang dan jasa. Kita menjual barang itu barangnya nyata ada. Kemudian kita menawarkan jasa, jasanya juga nyata ada. Nah, sektor real berupa barang dan jasa inilah yang mendominasi kegiatan ekonomi. Nah, awalnya dulu yang mendominasi kegiatan ekonomi adalah berupa barang. Jadi orang-orang berlomba untuk menghasilkan barang. Tetapi lama-kelamaan orang-orang banyak sekali yang malas untuk menghasilkan barang. Mereka memilih sektor jasa. Mengapa? Ya karena mungkin lebih mudah.
seperti jasa distribusi, jasa transportasi, jasa periklanan, itu mudah dilakukan daripada membuat barang. Seperti kalau kalian berjualan online, nah kalian tidak membuat barang itu sendiri, kalian tinggal upload, tinggal share di status kalian di Instagram, barang-barang yang kalian tawarkan, itu sebenarnya adalah sektor jasa. Nah, sekarang sektor jasa inilah yang mendominasi kegiatan ekonomi. Karena apa? Karena orang malas membuat barang. Mereka pengennya hanya menawarkan saja. Gitu, open order. Nah, seperti itu. Nah, contoh dari sektor jasa adalah jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa periklanan atau advertising, jasa perawatan atau maintenance, konsultasi bisnis, pelatihan, rekrutmen karyawan, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya perkembangan sektor real berupa barang sangat kecil. Padahal kalau barang tidak ada, bagaimana kegiatan ekonomi ini bisa berjalan dengan baik? Bagaimana kalian bisa menjual sesuatu kalau barangnya tidak ada? Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang engineer, kita harus mampu bagaimana sih bisa menghasilkan barang, bagaimana bisa menghasilkan barang yang banyak dengan sumber daya yang terbatas. Nah, itu adalah tugas kita sebagai seorang engineer. Sektor real yang berupa barang di dalam negeri ini senantiasa mengalami dinamika, malah mengalami penurunan. Produksi barang-barang dalam negeri cenderung merosot. Mengapa? Ya banyak faktor. Karena orang-orang cenderung hanya ingin memasarkan, orang-orang merasa sulit untuk mengorganisir, sehingga mengorganisir elemen-elemen perusahaan sehingga menghasilkan barang. Atau sumber daya alamnya tidak mendukung, energinya tidak mendukung, modalnya tidak ada, sehingga mereka lebih mudah untuk bergerak di sektor jasa, malas untuk membuat barang. Nah, akibatnya produksi barang-barang dalam negeri merosot, kalah dengan produksi dari luar negeri. Mengapa produk barang merosot? Karena pergeseran dari padat karya ke padat modal. Nah, sekarang untuk membuat barang perlu banyak modal. Kalau hanya orang saja yang ada modalnya tidak bisa. Kita mau membuat produk perlu modal dari bahannya, untuk teknologinya, seperti itu. Kalau zaman dahulu orang membuat barang asalkan ada tenaganya, mereka bisa menghasilkan. Membuat sapu, membuat tikar dari daun, semua dikerjakan oleh manusia, yaitu padat karya tadi. Tetapi sekarang susah, sekarang teknologinya sudah maju, tenaga kerja manusia sudah mulai ditinggalkan, berganti dengan mesin-mesin otomatis. Oleh karena itu, untuk bisa menghasilkan produk kita perlu modal. Nah, karena pergeseran dari padat karya ke padat modal inilah yang membuat kita sulit untuk berkembang. Negara ini lebih sering dijadikan pasar dari produk-produk impor daripada sebagai produsen. Hampir seluruh kebutuhan sektor real kita disuplai oleh impor, terutama menyangkut kebutuhan barang-barang yang berkaitan dengan teknologi. Nah, ini kita lebih sering impor. Bahkan orang-orang Indonesia bangga sekali kalau menggunakan produk dari luar negeri. Mereka merasa mempunyai prestis. Nah, ini yang harus kita ubah. Kemudian yang ketiga, kita merasa cukup produktif ketika memperoleh uang yang banyak. Nah, orang Jawa atau orang Indonesia sukanya memperbanyak uang, tetapi tidak memperbanyak usaha. Kalau sudah memiliki uang banyak, ya sudah, mereka tidak mau mengembangkan usahanya untuk menghasilkan suatu barang. Padahal uang bukanlah hasil produksi, uang itu hanya alat tukar. Kalau kita hanya mengumpulkan uang terus-menerus, sementara kita tidak menghasilkan apa-apa, nah itu akhirnya sektor real ini akan merosot. Bangsa ini hanya senang berpikir pragmatis, singkat, jangka pendek. Seolah-olah mendapatkan uang yang banyak adalah solusi. Kita enggan belajar bahwa bangsa-bangsa yang maju itu disebabkan oleh keahliannya menciptakan barang-barang yang disebut dengan sektor real di atas. Nah, itu penyebab-penyebab mengapa produk barang semakin merosot.
Maka sekali lagi, bukan banyak uang, namun keterampilan serta keahlian menciptakan barang-barang kebutuhan manusia sehingga bisa menguasai sektor real. Jadi kalau uangnya banyak tetapi barangnya tidak ada, nah itu juga tidak ada manfaatnya. Sektor real atau disebut juga dengan real sektor adalah sektor yang sesungguhnya, yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat yang sangat mempengaruhi atau yang keberadaannya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau produk yang dihasilkan oleh suatu negara itu banyak sekali, maka itu bisa dijadikan tolak ukur. Oh, Indonesia ini negara yang pertumbuhan ekonominya bagus, banyak sekali barang yang dihasilkan, tidak hanya untuk keperluan negaranya sendiri tetapi juga untuk diekspor sehingga menghasilkan devisa. Nah, kalau jumlah barang atau sektor realnya jelek, maka ya pertumbuhan ekonomi di suatu negara juga buruk karena tidak ada yang bisa dihasilkan. Nah, seperti itu. Beberapa tantangan perekonomian dari sektor real. Yang pertama adalah inovasi. Nah, kita harus melakukan inovasi supaya bisa menghasilkan produk yang baik yang diminati. Kemudian pengurangan ongkos atau pengurangan biaya, keamanan produk, akses pasar global. Kita bisa nggak menghasilkan produk yang bisa dijual di luar negeri? Itu adalah tantangan perekonomian kita. Manajemen resiko. Nah, memperkecil resiko. Kemudian pengaruh lingkungan, manajemen mutu, hubungan dengan pelanggan, efisiensi energi, tanggung jawab sosial atau social responsibility. Ini adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi pada sektor real. Mutu harus bagus, hubungan dengan pelanggan harus bagus, energi yang digunakan harus efisien atau hemat. Kemudian kita juga harus memiliki tanggung jawab sosial. Jangan sampai ketika kita memproduksi suatu barang menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar. Tantangan globalisasi abad 21. Nah, ini yang terkait dengan produk misalnya adalah ekonomi global, di mana semua produk dari semua negara bisa bebas keluar masuk ke suatu negara. Sehingga kalau suatu negara itu tidak bisa menghasilkan produk, maka ia akan gagal. Pertumbuhan ekonominya akan merosot. Bisa menghasilkan produk tapi tidak sesuai standar, nah itu juga akan gagal. Produk yang kita hasilkan harus memenuhi standar. Kemudian kompetisi internasional. Jadi yang kita hadapi di masa yang akan datang, di masa abad 21 ini adalah kompetisi internasional. Kita tidak hanya bersaing di dalam negeri, tetapi juga bersaing dengan negara-negara lain. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya Standar Nasional Indonesia atau disingkat dengan SNI. Apa sih SNI? SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Biasanya dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Apa itu SNI? SNI adalah dokumen yang disusun secara konsensus. Konsensus ini adalah kesepakatan bersama oleh panitia teknis. Panitia teknis itu siapa saja? Mengapa ia bisa menyusun SNI? Nah, panitia teknis itu diwakili oleh 4 unsur stakeholder. Jadi ada regulator atau pemerintah, ini yang mengatur, regulator itu pengatur, bisa juga disebut sebagai pemerintah. Kemudian panitia teknis yang berasal dari industri, kemudian konsumen juga ikut, dan pakar. Ini adalah panitia teknis yang menyusun dokumen SNI. Nah, setelah jadi dokumen SNI tersebut, maka akan ditetapkan oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Nah, isi dari SNI ini berisi persyaratan teknis, aturan, pedoman, sifat untuk suatu produk atau proses,
dan metode produksi dari suatu objek pengukuran atau penilaian untuk dipakai umum. Untuk digunakan berulang-ulang, bukan sekali kemudian dibuang. Nah, standar ini dikaji ulang setiap periode tertentu. Jangan-jangan ada standar yang sudah tidak relevan. Nah, maka SN ini terus dikaji ulang. Nah, ini adalah contoh-contoh tanda SNI. Nah, produk-produk yang sudah memiliki standar SNI, ada batu baterai, ada mie, ada gas, air mineral, pipa, dan sebagainya. Demikian materi dari Bu Erni hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.